Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Baik sahabat Biozone, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai biji atau semen. Di mana di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai struktur bunga, kemudian penyerbukan dan juga pembuahan. Di mana dalam video tersebut kita sudah bahas bahwa pada struktur bunga itu ada yang disebut dengan bakal buah dan ada juga bakal biji. Dimana kalau kita lihat dari posisi atau letak untuk bakal biji itu berada di dalam bakal buah. Kemudian pada proses pembuahan dan juga penyerbukan, setelah terjadi penyerbukan, kemudian dilanjutkan dengan pembuahan, maka bagian daripada bunga yang akan berkembang menjadi buah itu adalah bakal buah. Kemudian di dalamnya ada bakal biji yang akan berkembang menjadi biji. Kemudian bagian-bagian lain itu akan luruh terkecuali untuk buah semu yang nanti ada bagian dari bunga yang ikut menjadi bagian daripada buah. Nah, untuk biji itu sendiri, untuk tumbuhan spermatopita, ini merupakan bagian pokok di mana untuk tumbuhan spermatopita ini adalah tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dengan menggunakan biji. Kenapa biji bisa berkembang menjadi individu baru? Karena di dalamnya itu ada lembaga, di mana lembaga ini adalah calon-calon dari tumbuhan baru. Kita ketahui ada calon akar, calon batang, dan juga calon daun. Nah, kemudian pada awalnya biji itu duduk pada suatu tangkai yang disebut juga sebagai tali pusar atau funiculus yang keluar dari papan biji atau tembuni. Kemudian tali pusar ini akan melekat pada pusar biji atau hilus. Kemudian biasanya tali pusar akan putus jika biji sudah masak. Tapi ada juga tali pusar itu ikut tumbuh dan sifatnya berubah menjadi salut atau selaput biji atau istilahnya ini adalah arilus. Nah, jadi pada arilus atau salut biji ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada salut biji yang berdaging atau berair. Karena berdaging atau berair ini kemudian dapat kita makan. Sebagai contohnya ini pada durian, kemudian juga pada rambutan. Nah, jadi yang kita makan pada rambutan kemudian durian itu bukanlah daging buah, melainkan itu adalah salut biji atau selaput biji yang memang berdaging sehingga bisa dimakan. Kemudian ada juga yang menyerupai kulit dan hanya menutupi sebagian biji. Ini seperti pada pala. Nah, lihat ini untuk yang kiri itu rambutan. Jadi yang kita makan yang berair itu berdaging itu adalah salut biji. Sedangkan pada pala ini yang berwarna merah. Nah, kemudian untuk bagian-bagian pokok daripada biji itu sendiri ada tiga. Yang pertama ada kulit biji atau spermodermis, kemudian tali pusar atau funiculus, dan juga inti biji atau nucleus simianis. Jadi pada dasarnya biji mempunyai susunan yang tidak berbeda dengan bakal biji. Jadi susunannya itu sama, cuman berbeda istilah saja. Jadi ketika bakal biji dan setelah berubah menjadi biji itu memiliki susunan yang sama, cuman ada perbedaan sebutan saja. Untuk yang pertama ada kulit biji atau spermodermis. Spermodermis ini adalah kulit biji berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Jadi pada struktur bakal biji itu ada yang disebut dengan integumen. Nah, ketika berkembang menjadi biji, maka integumen ini berubah nama menjadi spermodermis. Jadi strukturnya sama, cuman beda istilah. Nah, untuk kulit biji ini sendiri, ada perbedaan antara tumbuhan angiospermae dengan gymnospermae, di mana untuk angiospermae itu biasanya terdiri dari dua lapis, sedangkan untuk gymnospermae ini terdiri dari tiga lapis. Nah, untuk lapisan kulit luar, untuk angiospermae itu disebut dengan testa dan kulit dalam disebut dengan tegmen. Jadi ada dua lapisan kulit pada angiospermae yaitu testa dan tegmen. Testa di luar, tegmen di dalam. Dimana untuk karakter dari lapisan kulit dalam itu tipis seperti selaput atau disebut juga kulit ari. Sedangkan untuk gymnospermae itu ada tiga bagian. Yang pertama ada kulit luar atau sarkotesta, kemudian kulit tengah sklerotesta, dan kulit dalam itu endotesta.
Nah, contohnya ini pada melinjo, kita lihat lapisan kulit luar. Kulit luar itu di sini untuk melinjo itu yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini adalah lapisan paling luar atau kita sebut ini sebagai sarkotesta. Sedangkan untuk lapisan tengahnya ini adalah yang tebal. Ini disebut dengan sklerotesta. Dan untuk bagian yang paling dalam itu ada testa. Ini yang agak keras. Nah, kemudian pada kulit luar biji juga ada beberapa bagian yang biasa kita jumpai. Yang pertama ada sayap atau ala. Ini merupakan pelebaran dari kulit luar sehingga membentuk sayap. Contohnya pada Spathodea. Kemudian ada yang membentuk bulu seperti pada kapas. Kemudian salut biji pada durian. Kemudian ada juga salut biji semu pada pala karena tadi cuman sebagian saja. Kemudian pusar biji yang merupakan bekas pelekatan dengan tali pusar seperti pada kacang panjang. Kemudian ada mikrofil atau liang biji. Ini merupakan liang atau lubang tempat nanti masuknya bulu serbuk sari ketika proses pembuahan. Kemudian berkas pembuluh pengangkut atau kalaza. Ini pertemuan antara integumen dengan nucellus. Kemudian tulang biji. Ini merupakan terusan tali pusar pada biji. Biasanya terdapat pada biji yang berasal dari bakal biji yang mengangguk. Contohnya pada jarak. Nah, lihat ini arilus yang berdaging. Kemudian ini yang membentuk bulu atau rambut. Kemudian ini yang semu, arilus semu. Nah, untuk bagian yang kedua, selain kulit biji juga ada tali pusar atau funiculus. Ini adalah bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi merupakan tangkai bagi biji. Jika sudah masak, biasanya biji akan terlepas dari tali pusarnya dan hanya tampak bekasnya saja pada biji yang biasa disebut sebagai pusar biji. Nah, lihat di sini ada kalaza, kemudian integumen, kemudian ada kantong embrio, kemudian mikrofil, lubang nanti untuk proses masuknya bulu serbuk sari. Kemudian yang selanjutnya bagian pokok yang ketiga yaitu adalah inti biji atau nukleus seminis. Di sini disebutkan sebagai semua bagian yang terdapat di dalam kulitnya atau dapat juga disebut biji. Jadi bagian-bagian yang letaknya berada di dalam kulit atau yang dibungkus oleh kulit biji, maka itu disebut sebagai inti biji. Di mana untuk inti biji ini terdiri atas embrio dan juga albumen. Di mana untuk embrio itu merupakan calon individu baru dan untuk albumen merupakan putih lembaga atau jaringan yang berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan baru. Nanti pada proses perkecambahan, sebelum nanti tumbuhan ini dapat mencari makanan sendiri. Sebenarnya bukan mencari, tapi nanti bisa menciptakan makanan sendiri. Sehingga selama sebelum proses perkecambahan atau selama dalam bentuk embrio ini tetap bisa makan karena sudah disediakan oleh putih lembaga atau albumen.